Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali lagi untuk coba sedikit memaparkan tentang pendekatan culturally response teaching atau yang sering kita kenal CRT gitu ya. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran inovatif dengan pendekatan CRT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lalu Hendra Fatoni. Baik. Ya, sebagaimana yang kita sama-sama lihat di sini, culturally responsive teaching ini merupakan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya. Jadi bagaimana caranya seorang guru itu dalam pembelajaran berusaha untuk mengikut sertakan dalam konten-kontennya, dalam proses pembelajarannya begitu ya, terkait budaya yang merupakan latar belakang dari siswa-siswa yang di dalam kelas tersebut. Jadi pembelajaran yang dilakukan tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar, dari budaya siswa itu sendiri. Yang kedua, tujuannya yaitu memperkenalkan keanekaragaman budaya kepada siswa. Jadi di mana dari satu kelas itu siswa nanti pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga dari situlah pembelajarannya akan beragam ya. Dan dari situ juga siswa bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda terkait budaya dari teman-temannya yang lain, sehingga mereka dapat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia umumnya, khususnya budaya di daerah mereka sendiri begitu. Sedikit lagi tentang culturally responsive teaching ini atau CRT ya. Merupakan pendekatan yang bisa dikatakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tuntutan kurikulum saya rasa ya. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa CRT ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang sangat dapat membantu guru untuk bekerja lebih efektif. Dalam hal ini guru harus mengenal siswa mereka, jadi satu persatu harus diketahui terlebih dahulu latar belakangnya seperti apa, terutama dalam masyarakat di mana mereka tinggal gitu ya, sehingga konten-konten pembelajaran yang diberikan tidak melenceng dari latar belakang atau kebutuhan dari peserta didik itu. Dengan demikian, pengetahuan menjadi sebuah pembelajaran kontekstual dan pengalaman yang relevan, sehingga memudahkan siswa untuk menghubungkan pengalaman sehari-hari mereka dengan apa yang mereka lakukan di kelas ya. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, di sini terkait intervensi terkait penerapan CRT ya. Jadi ada beberapa hal yang khususnya di sini saya pilih-pilih 4 gitu ya. Yang pertama seperti yang terlihat, yang pertama di situ pengenalan budaya siswa. Jadi dalam pembelajaran dengan CRT ini kita perlu mengumpulkan informasi ya mengenai latar belakang budaya siswa, termasuk bahasa, nilai-nilai, norma-norma dan pengalaman hidup bila perlu begitu ya. Dan menggunakan atau pertanyaan yang menggunakan aktivitas atau pertanyaan yang merangsang refleksi siswa tentang identitas budaya mereka sendiri. Jadi bagaimana seorang guru itu harus berusaha mengetahui latar belakang dari siswa yang diajarkannya itu, seperti yang dikatakan di awal, supaya konten atau proses pembelajaran yang akan diberikan dan dilakukan di kelas tidak melenceng dari apa yang dibutuhkan atau apa yang sebenarnya begitu. Berikutnya, kurikulum yang relevan. Guru perlu dalam hal ini memastikan bahwa materi pelajaran
mencakup konten yang relevan, yang sesuai dengan keberagaman budaya siswa. Jadi tidak sekedar memasukkan unsur-unsur budaya atau mengintegrasikan budaya di dalam pembelajaran, tetapi harus tahu, seperti yang kita dikatakan di awal tadi, guru harus tahu dulu latar belakang siswa ini seperti apa dan dari budaya yang bagaimana, sehingga konten yang diberikan nanti tidak sama di dalam satu kelas, tetapi akan berbeda-beda, sehingga siswa satu dengan yang lain bisa belajar dari pengalaman-pengalaman budaya teman-teman yang lain. Itu. Berikutnya, pembinaan hubungan positif. Jadi bagaimana di dalam pembelajaran ini kita mampu membangun hubungan yang inklusif dan bisa saling mendukung antara guru, siswa, dan orang tua ya. Tidak hanya guru dan siswa saja, tetapi di sini ikut serta juga orang tua. Bagaimana kita mampu menyediakan ruang untuk berbagi cerita dan pengalaman budaya. Jadi di dalam satu kelas siswa bisa diberikan ruang atau kenyamanan di dalam belajar, bagaimana mereka harus menerima berbagai macam budaya atau beragam budaya yang ada di kelasnya itu sendiri. Dan yang terakhir di sini, pengembangan kesadaran kultural. Nah, jadi bagaimana pembelajaran CRT ini mendorong kesadaran kultural pada diri guru dan siswa. Bagaimana caranya kita mampu menyediakan pelatihan atau sumber yang mendukung pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya siswa ya, gitu, ataupun budaya yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya siswa itu mendapatkan materi-materi yang perlu dipelajari, tetapi di dalam pembelajaran itu siswa juga mendapatkan penguatan tentang kesadaran berbudaya, begitu ya, terkait dengan latar belakang mereka masing-masing. Teman-teman yang saya hormati dan berbahagia, selanjutnya di sini hasil yang mungkin bisa dicapai atau hasil yang dicapai dalam penerapan metode atau pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching ini atau CRT begitu ya. Di sini bisa kita lihat yang pertama, inklusivitas yang meningkat. Jadi hasil yang pertama itu bagaimana pembelajaran itu mampu meningkatkan atau meningkatnya rasa inklusivitas di kelas, karena siswa merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Jadi satu dengan yang lain, siswa yang satu dengan yang lain mampu saling menghargai walaupun mereka berasal dari budaya yang berbeda, mereka berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Jadi mereka bisa memiliki rasa persatuan di dalam keberagaman itu. Lalu yang kedua di sini, motivasi dan partisipasi siswa ya. Peningkatan motivasi siswa karena materi pembelajaran lebih relevan atau sesuai ya, terkait dengan pengalaman hidup mereka. Jadi dalam hal ini bisa meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka. Karena apa? Karena pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing, sesuai dengan apa yang pernah mereka rasakan atau mereka lakukan sebagaimana kebiasaan mereka di rumah mereka masing-masing. Tuh, meningkatnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas karena mereka merasa lebih terlibat. Ya, dalam hal ini kita percaya bahwa ketika memang apa yang kita pelajari itu dekat dengan kehidupan kita masing-masing, dekat dengan pengalaman kita, sehingga gampang untuk dibayangkan dan kita akan merasa terlibat, kita akan lebih aktif di dalam pembelajaran tersebut. Lalu hasil yang berikutnya yaitu pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya di antara siswa dan guru.
Jadi pengembangan kesadaran kultural yang lebih tinggi di kalangan siswa dan guru. Jadi siswa tidak hanya belajar materi-materi yang sudah ditentukan sesuai kompetensi pencapaian begitu ya, tapi lebih dalam lagi mereka bisa sampai pada karakter, terbentuknya karakter dari pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, hubungan yang positif. Apa yang dimaksud hubungan yang positif gitu ya? Jadi dalam pembelajaran ini mampu meningkatkan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Karena apa? Karena pendekatan ini menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan menghormati. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa pembelajaran ini menghadirkan keberagaman, menghadirkan berbagai macam budaya yang ada di dalam satu kelas itu. Ada di berbagai perbedaan-perbedaan itu bisa menciptakan sebuah hubungan yang positif antara siswa yang bahasanya berbeda dengan siswa yang lain, begitu ya. Bahkan dari latar belakang ekonomi sosial yang berbeda. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, yaitu yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Jadi di dalam pembelajaran ini kita mampu mengembangkan atau meningkatkan keterampilan sosial, bagaimana siswa ini mampu bersosialisasi dengan teman walaupun temannya ini tidak sama dengan dia, berasal dari lingkungan yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, dari suku ras yang berbeda, bahkannya kalau kita berbicara lebih luas, dan emosional yang lebih kuat antara siswa yang satu dengan yang lain walaupun dalam keberagaman, begitu. Lalu yang terakhir di sini perspektif global, dengan mereka bisa mendapatkan pengalaman budaya yang berbeda-beda dalam satu kelas ini akan membentuk perspektif atau pandangan yang lebih luas tentang budaya, tidak hanya tentang budaya yang dekat dengan individu atau satu siswa tersebut, tetapi pandangan mereka secara global tentang budaya yang lebih luas dari apa yang pernah mereka alami. Bahkan perspektifnya bisa mengglobal atau mendunia begitu. Baik, selanjutnya di sini kita akan berbicara tentang bagaimana untuk memastikan keberlanjutan penerapan culturally responsive teaching ini. Jadi di sini ada beberapa langkah pembelajaran dan replikasi yang dapat diambil dalam penerapan CRT ini. Baik, yang pertama yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Mungkin karena pendekatan atau pembelajaran ini perlu kita tingkatkan keahlian dari guru-guru, perlu kita tingkatkan keprofesionalitasan dari guru-guru, maka perlu ya secara berkelanjutan kita menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan bagi guru untuk bisa lebih mendalami terkait CRT ini ya. Selanjutnya menyediakan sumber daya dan materi pembelajaran yang mendukung. Misalnya apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran itu ya tersedia, sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sekedar ceramah-ceramah begitu ya, tetapi memang memiliki landasan yang kuat gitu. Lalu membangun kerjasama dengan komunitas lokal untuk memahami konteks budaya siswa. Jadi guru tidak hanya mendapatkan referensi-referensi dari buku-buku atau pengalaman-pengalaman sebelumnya, tetapi lebih dalam guru harus membangun kerjasama dengan komunitas lokal, masyarakat lokal. Untuk apa ya? Untuk mendalami budaya-budaya dari siswa yang ada di dalam satu lingkungan pembelajaran itu, sehingga praktik pembelajaran atau konten-konten pembelajaran yang akan
dilaksanakan nantinya tidak melenceng dari yang sebenarnya begitu. Berikutnya, guru atau secara umum sekolah begitu ya harus mengumpulkan data tentang keberagaman budaya siswa, termasuk data demografis dan hasil akademis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dari data-data ini ya seperti yang dikatakan tadi, supaya kita terhindar dari pembelajaran yang sia-sia. Jadi pembelajaran yang diberikan memang benar-benar mendalam sesuai dengan latar belakang atau bakat minat dari siswa itu. Lanjut, yaitu perlu juga untuk melakukan evaluasi gitu ya. Jadi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan harus selalu dievaluasi, diperbaiki begitu. Yang kurang bisa ditambahkan, yang sudah baik bisa dipertahankan terkait penerapan CRT ini ya. Untuk apa? Untuk mengukur dampaknya terhadap pencapaian siswa, kesejahteraan siswa dan iklim di kelas tersebut. Lalu yang terakhir di sini teman-teman, bagaimana kita harus mampu ya, atau ya kita berbagi terkait pengalaman atau pembelajaran yang sudah kita lakukan ini gitu ya. Hasilnya dibagikan, keberhasilannya dibagikan, dan praktik terbaik melalui seminar begitu ya, dibagikan melalui seminar, konferensi, atau dalam bentuk video sehingga nanti diupload di platform-platform berbagai informasi lainnya begitu ya, media sosial lainnya, di YouTube, di Instagram, apa dan sebagainya begitu ya. Jadi praktik baik yang sudah dilakukan itu bisa di-share, dibagikan ke orang banyak begitu ya. Saya rasa cukup ini yang mampu saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat baik untuk kita semua di dalam menjalankan tugas, dalam melakukan sebuah pembelajaran. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.